kama shalaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah wa syukurillah Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua berkumpul di acara RKI Rumah Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan ini adalah tanda kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat saya kepada Ketua DPC Pamengpeuk, Ketua DPC PKS Pamengpeuk, Kecamatan Pamengpeuk, Bapak Asep Kurnia, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ketua SPKK PKS Kecamatan Pamengpeuk dan saya juga ucapkan terima kasih dengan rasa hormat, dengan penuh rasa cinta kepada ibu-ibu yang luar biasa yang hadir hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Ya, kita ulangi. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik yang pernah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap hari-hari kita kemarin. Ibu-ibu hari ini bahagia tidak? Bahagia. Yakin bahagia? Pikirannya ada di sini? Jiwanya ada di sini? Kalau fisik pasti ada di sini, kalau nggak ada buka-buka gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu bahagia hari ini, mari ibu tarik bibirnya ke kanan ke kirinya sekitar 2 cm. Senyum ke kanan ke kiri, Bu. Lihat teman-teman ya. Ciri orang senyumnya tulus itu, Ibu, matanya itu semu-semu menyipit. Cuma kalau dia gini, dia masih melotot, berarti dia tidak bahagia. Sekarang silakan senyum dengan matanya sedikit tersipit. Nah, itu cirinya kalau kita bahagia. Nanti kalau pagi-pagi bangun tidur, kalau ingin menyapa suami gitu, Assalamualaikum suamiku, gitu. Nanti kita suaminya lagi bahagia gitu ya. Jadi suaminya banyak mintanya nanti kalau gitu. Ya Ibu, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah takdirkan yang terbaik hari ini dan Allah membimbing lisan saya dari setiap apa yang akan saya sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya saya tidak pakai bahasa Sunda. Bukan saya tidak cinta dengan Sunda, karena suami saya juga orang Sunda. Karena saya bukan orang Sunda ya Bu ya. Tapi insya Allah saya mengerti dan bisa bicara bahasa Sunda. Tapi kalau saya terlalu banyak ngomong bahasa Sunda, ya takutnya akhirnya ibu-ibu juga jadi nggak ngerti kan saya ngomong apa gitu ya. Nah, jadi saya ngomong bahasa Indonesia saja. Ibu lagi. Ya, saya sebentar Ibu mau nanya dulu. Berapa menit ini? Berapa menit, berapa lama? 40 menit. Tadi dari SPKK minta ada playback yang di video kan? Ini lagi di video. Oh, lagi di video. Iya. Ya saya ada waktu 60 menit ya, kurang lebih ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berkait. Ibu tahu tentang pengasuhan? Pengasuhan itu apa, Bu? Pengasuh dengan mendidik beda nggak? Beda. Apa yang membuat beda mendidik dengan mengasuh? Mengasuh ya mengasuh, ya mendidik ya mendidik. Memberi pengasuhan. Ya, betul. Rasa aman, rasa yang kita butuhkan. Ya, luar biasa Ibu ya. Nah, kalau kita bicara tentang pengasuhan, bahwa kita cenderung bahwa pengasuhan itu pada saat kita punya anak dan dibebankan kepada ibu. Padahal pengasuhan itu tidak cukup dan tidak selesai hanya pada ibu saja. Tetapi pengasuhan itu adalah bagaimana komunikasi antara ayah dan ibu untuk berinteraksi dengan anaknya. Dan pada saat berinteraksi dengan anaknya, bagaimana kita akan memunculkan respon anak itu sendiri terhadap reaksi kita bersikap ayah dan ibunya.
Maka namanya pendidikan tidak boleh dilepaskan hanya ibunya saja atau ayahnya saja gitu. Karena semuanya punya rasa tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Bu, pernah punya perasaan gagal tidak mendidik anak-anak kita? Pernah. Apa yang membuat ibu merasa gagal? Sering marahin nih. Tidak sesuai dengan keinginan. Ya? Kalau saya pribadi ya sempat merasa gagal ketika sekarang anak saya remaja. Oh, anaknya tidak seperti yang saya harapkan gitu ya. Kita kan cita-citanya anak pengen begini, tapi ketika setelah remaja sekarang, oh ternyata ada yang kurang yang belum saya sampaikan kepada anak. Itu saya merasa gagal. Andai waktu bisa terulang, mungkin akan saya ulangi tidak seperti itu pendidikan. Tapi sekarang, ya saudara, sekarang kita berusaha memperbaiki kondisi sekarang. Ada yang sama atau ada yang berbeda? Sama, hampir sama. Merasa gagal, pernah, kok saya jadi orang tua kok nggak bener ya? Ibu punya cita-cita dari pada saat anak ibu, saya tanya lah ibu pada saat hamil saja, ibu sudah punya cita-cita ya terhadap anak ibu. Bahkan bukan hanya sekedar konteks secara umum, saya ingin punya anak yang soleh, anak yang baik, bukan konteks itu aja. Tapi kadang ibu melihat, anak saya pengen jadi dokter, anak saya pengen jadi ini. Cita-cita ibu pasti ada di sana. Tapi pada saat suatu ketika kita merasa, kok saya jadi orang tua yang gagal, kok anak saya nggak nurut ya, kok anak saya kok nggak bisa, kok anak orang itu bisaan ya, ibu ini bisaan, anaknya itu nurut, semua hafiz Quran, semua. Kalau dikasih tahu tuh langsung iya ibu, iya umi, iya mama gitu. Hari anak saya tuh apaan sih? Gitu ya. Kok saya jadi orang tua yang gagal? Pernah ada perasaan seperti itu? Pernah perasaan itu. Nah kalau perasaan ini ada pada ibu, maka kita sekarang belajar bagaimana kita berpikir bahwa pengasuhan itu bukan hasil. Kalau kita bicara tentang hasil, maka kita akan menjadi orang tua yang merasa gagal. Kalau kita akan menjadi orang tua yang merasa bahwa diri kita tidak mencapai pada puncaknya atau pada tahapannya. Contoh kayak gini, pengasuhan tidak sama dengan nilai rapot. Kalau nilai rapot kan misalnya anak saya merah nih angka matematikanya, maka kita gecek nih di merahnya itu biar sampai dia mendapat nilainya menjadi nilai yang baik. Maka kalau kita berpikir bahwa pendidikan itu adalah hasil, maka kita akan terus menjadi orang tua yang merasa gagal dalam mendidik anak-anak kita. Siapa yang mensolehkan anak kita? Siapa yang membaikkan anak kita? Siapa yang menjadikan anak kita untuk menjadi sesuai dengan harapan kita ataupun tidak? Allah. Maka di sini ibu, bahwa pengasuhan itu adalah proses. Saya tanya pada ibu-ibu lagi, ibu menikmati tidak proses dalam pengasuhan anak-anak ibu? Menikmatinya dengan hati yang bahagia atau ada gimmick-gimmicknya, gitu? Up and down gitu ya, naik turun gitu ya. Kadang sayang, kadang-kadang ini anak saha gitu ya. Kadang kalau lagi marah tuh berasap, bertanduk gitu ya, sampai dada teh panas gitu ya. Jujur aja bu, ibu kalau marah ke anak orang lain, dadanya sampai panas sekali, sebanding tidak pada saat kita marah dengan anak kita. Kalau dengan anak kita tuh kayaknya tuh marah itu luar biasa ya bu ya. Dada tuh asa yang mau pecah gitu ya. Emosinya meluap-luap. Ibu menikmati itu? Saya tanya ibu menikmati proses pendidikan ibu anak-anak ibu? Nah ini kita awalan ini kita bicara tentang bagaimana kita menjadi orang tua penuh kesadaran dan kasih sayang, gitu ya. Bagaimana kita menjadikan proses pendidikan itu adalah sesuatu yang penting dalam pengasuhan, bukan hasil. Tapi bukan berarti kita mengabaikan hasil. Hasil itu adalah target. Wajar kayak tadi ibu tadi, saya menargetkan anak saya ini, saya masukin sekolah di sini, saya pengen anak saya seperti ini. Itu sebuah target yang kita inginkan. Tetapi tidak menjadikan itu hasil. Karena tidak ada sebuah jaminan seorang ustadz punya anak ustadz lagi. Tidak ada jaminan seorang penjahat punya anak penjahat lagi. Bahkan sebaliknya, ada orang dia mungkin seorang ulama tapi anaknya
menjadi penjahat. Bisa ada terjadi seperti itu. Ada juga seorang pencuri, maling gitu, anaknya jadi polisinya atau jadi ustadznya gitu. Nah itu masih banyak, karena apa? Semua yang menjadikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang kita harus menikmati. Maka orang yang menikmati itu apakah perasaannya bahagia atau perasaannya dengan perasaan kesal? Harusnya bahagia. Bahagia itu ibunya, bapaknya atau anaknya? Semuanya. Nah maka itulah yang pengasuhan. Kalau pengasuhan itu bagaimana kita menjadikan orang tua itu bisa melihat respon anak terhadap diri kita. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak-anak kita, bagaimana cara kita bersikap dengan anak-anak kita, nampaklah respon dari anak kita. Kalau respon anak kita itu baik, berarti sebenarnya kita sudah memberikan hal yang baik kepada anak kita. Tetapi kalau respon itu buruk, maka terjadilah hal yang buruk. Karena gini Bu, sesuatu yang terjadi, sikap seorang anak itu dua muncul yang terjadi pada diri kita. Ada perasaan sedang terancam. Pernah merasa terancam oleh anak kita? Kita nggak merasa, tapi pada saat kita tiba-tiba rasa marah, rasa kecewa, siapa yang mengancam itu? Keadaan itulah yang membuat diri kita merasa terancam. Pada saat diri kita merasa terancam, misalnya ada penolakan. Penolakan itu adalah sebentuk dari ancaman. Kita menginginkan, Dek sholat, terus gak mau. Apa kan ada ancaman ya, ada penolakan. Atau nanti dulu gitu ya. Nanti dulunya itu berpuluh-puluh kali gitu ya. Ya, nanti, ntar, gitu ya. Nah, itu ancaman dari diri kita. Nah, inilah yang menimbulkan respon reaksi otomatis pada diri kita. Atau sikap yang menekan terhadap anak-anak. Nah, respon inilah, ancaman inilah yang membuat reaksi negatif kita yang mempengaruhi sikap kita terhadap anak-anak kita. Maka kadang kita bicara, kalau saya tanya semua ibu-ibu di sini, semua pasti sayang sama anaknya. Sayang ibu? Sayang, buktinya aja. Saya tanya ya, Bumi Yoyoh ya, dia anaknya luar biasa. Saya salut tuh sama Bumi Yoyoh. Dan saya termasuk orang yang iri gitu ya. Contoh misalnya, dia anaknya di suara abinya keras terhadap anaknya. Suka sakit hati nggak? Iya. Sakit hati kan? Padahal bapaknya itu. Padahal kalau uminya marahin anaknya lebih lagi dari itu. Lebih cepat, lebih tinggi. Lebih melengking gitu, lebih melotot gitu ya, lebih gitu ya. Makanya suaminya suka bilang, coba tanya tehnya, nanti tanya ke Pak Asep gitu. Abi kalau Umi marah, kayaknya anak-anaknya takut ya sama Umi. Kata abinya pasti iyalah, pasti takut. Abi aja ngelihat Umi marah, saya takut gitu ya, bagi anak-anak gitu ya. Kadang kita lebih galak terhadap anak-anak kita ketimbang suami kita. Tetapi pada saat kita bicara bahwa kita sayang kepada anak kita, suami kita nyentak anak kita aja, kita sakit hati. Nah, bukti kita bahwa benar-benar menyayangi anak-anak kita. Cuma kadang kita ini mungkin sebelum-sebelumnya lupa. Saya tanya dulu ya Bu ya, sebelum kita bicara jauh. Waktu mau nikah, pasti menginginkan anak. Pernah sekolah dulu nggak jadi ibu? Belum. Atau enggak gitu. Tapi kenapa ibu berani punya anak? Kenapa Teh Sophie berani punya anak? Ya bismillah. Bismillah, oh bismillah, pokoknya punya anak udah kemangke lagi ya gitu. Karena kita ini, nah makanya penting bagi kita ini ibu-ibu luar biasa nih ya. Nanti ibu ada fase di mana tahun 2026 nanti itu usia-usia seperti kita ini sudah mulai sedikit. Nanti banyaknya anak-anak milenial, anak-anak muda yang usianya yang karena apa? Karena jumlah anak sekarang kan tidak begitu banyak seperti dulu-dulu. Maka kita harus memberikan pendidikan kepada anak-anak kita sebelum dia memiliki anak. Maka di PKS itu, di SPKK itu ada SPN Bu. Apa ya singkatan SPN? Sekolah Pendidikan. Ya sekarang hari ini ada acaranya ya. Intinya adalah sekolah lingkar ayah, sekolah lingkar ibu. Nanti ada calon-calon ayah dan ibu diberikan pendidikan pranikah. Bu, saya ini termasuk generasi yang ikut pranikah banyak Bu.
Makanya keinginan menikah waktu saya kuliah dulu besar. Karena ada pengajian, kalau ada pranikah saya ikut ya gitu. Jadi pengen nikah tapi calonnya belum ada gitu. Nah itu dulu ingat saya trennya waktu di Kota Bandung itu Ustadz Muslim dulu. Dia selalu mengajarkan tentang pranikah. Tapi pranikah hunkul gak bicara tentang anak. Makanya baru saya tahu anak itu setelah saya justru sudah punya anak. Saya termasuk produk yang sama Bu. Pernah mengalami merasa bahwa diri saya ini salah dalam mendidik anak-anak saya. Saya gagal, saya tidak merasa gagal. Karena saya masih punya proses untuk memperbaikinya. Tetapi saya termasuk orang tua yang salah dalam proses mendidik anak saya. Saya mendidik anak saya itu luar biasa Bu. Karena saya orang Sumatera, otomatis saya berpikir bahwa pendidikan orang tua saya itu jauh lebih baik. Mendidik karena saya bisa kuat seperti ini karena didikan dengan gaya militernya gitu. Dan saya mencoba itu dengan anak, praktek di anak pertama biasanya gitu. Ternyata tidak menjadi sesuatu yang baik gitu ya. Ibu pernah? Ada yang punya anak remaja? Ada? Ada. Saya punya anak remaja. Dia punya buku diary. Saya kebetulan ketinggalan dan saya buka. Di depan covernya tuh dia nulis. Dia namanya anak-anak remaja sekarang ya, dia nulis. Siapa yang membaca buku ini maka saya sumpahin dia mandul. Aduh. Ya anak saya ya. Saya cerita ini buat saya cerita, tapi saya bisa membaca bagaimana ada sebanyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada saat kita ini. Tapi di sana yang membuat saya menarik itu, yang boleh baca hanya umi aku, abi aku, abang aku, dan orang yang diizinkan oleh aku. Jadi oh ada umi aku, ya aku merasa uminya, maka aku akhirnya saya baca. Bu, saya sudah merasa bahwa saya di dunia pendidikan cukup lama dan saya bisa mendidik anak saya sebaik-baiknya. Tapi di situ yang membuat saya nangis, Bu, dia bilang gini, Umi itu yang membuat aku trauma. Tapi aku tahu sekali Umi itu sayang sekali sama aku. Jadi, Bu, tanpa kita sadari bahwa kadang ada di mana kalimat-kalimat kita atau sikap kita yang membuat anak itu pada saat waktunya dia butuh kita, tapi kita tidak menanggapinya dengan baik. Kita tidak menanggapi atau kita terlalu bersikap berlebihan terhadap sikap dia yang selalu kita inginkan. Seperti tadi, kita terlalu berharap terhadap anak kita, dia harus jadi apa, lalu kita tidak mendapatkan hal itu, lalu kita meluapkan emosi kita terhadap anak kita, dan pada saat itu dia sedang kondisi merasa bahwa dia ingin sekali mendapatkan perhatian, tetapi dia mendapatkan hal yang tidak baik terjadi. Ada tulisan seperti itu Ibu. Jadi yang saya pikir bahwa ternyata sikap kita, kadang saya banyak sekali bertanya kepada ibu-ibu, siapa yang suka marah? Siapa yang suka marah? Kita ini hampir, kalau saya tanya marah itu udah marah. Jadi hobi ya Bu ya? Sudah jadi hobi. Kita ngerasa bahwa nggak masalah lah ngomel kayak gitu ya. Ternyata itu juga berbekas loh untuk anak-anak kita. Nah ini yang jadi perhatian bagi diri kita dalam proses pengasuhan kita. Ya saya balik lagi, bagaimana kita menjadi orang tua yang menikmati proses. Menikmati proses menjadi orang tua. Anaknya bahagia, ibunya pun bahagia. Semuanya bahagia dalam proses itu. Nikmati semua tahapan-tahapan. Seperti kata Ketua DPC tadi, bahwa tidak ada kata berhenti untuk belajar menjadi orang tua. Betul. Kita ini belajar sampai kapan Bu? Itu memang. Seterusnya, kita ini belajar setiap tahapan anak kita tumbuh, maka kita pun belajar. Dan setiap anak itu berbeda proses belajarnya. Pada saat kita melihat tahapan ini, oh ini anak saya seperti ini, dan kita pun mengikuti tahapan anak itu untuk belajar. Maka belajar dan terus belajar. Dan semakin anak kita tumbuh, semakin juga kita bertambah ilmu kita terhadap pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Kadang kita ini menjadi orang tua yang merasa saya mah sudah pendidikan anak misalnya. Terus saya sudah
ikut parenting di mana-mana gitu ya. Bu, itu cuma sekedar teori. Teori mah banyak. Ibu ikut hari ini teori. Tapi bagaimana ibu menikmati kebersamaan, kesadaran ibu bersama anak-anak. Nah, saya tanya, ibu sadar nggak bersama anak-anak ibu? Sadar nggak? Ibu sadar tumbuhnya anak-anak ibu? Siapa yang masih menyusui? Saya tanya, Bu, tanggal berapa? Sudah masih menyusui? Masih ada di rumah ya. Saya tanya, Bu, Ibu ingat tidak tanggal berapa puput pusar anak ibu? 7 hari. 4 hari. 7 hari, minimal ada ya. Ibu ingat tidak yang sudah nyapih nih? Tanggal berapa nyapih anak ibu? Wah, lupa. Kok yang banyak nih? Lupa. Ya, jadi sadar ibu ya. Ibu ingat tidak waktu anak ibu onggong-onggong? Kayak kucing. Kucing mah tahu kalau orang yang takut sama kucing biasanya deketin. Dede sini, Dede. Paki sini Ya. dia. Nah ini Bu, kalau kita sadar proses anak kita, proses kapan anak kita berjalan, proses kapan anak saya tumbuh tinggi, kapan proses anak ini, kita tahu proses-prosesnya. Ya oke lah kalau tidak selalu detail kita mengetahuinya, tapi kita tahu bahwa oh bulan ini tuh anak saya tumbuh gigi. Berarti kita sadar bahwa anak kita ini tumbuh dan kita sadar bahwa apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita. Karena banyak orang tua yang tidak tahu, kok anak saya udah jalan lagi ya? Kok anak saya udah mau sekolah lagi? Seperti saya gitu ya, anak saya sudah mau 21 setengah. 21 kedap diri nikah kan gitu. Gak kerasa ya gitu. Saya 21 kemarin kemana gitu ya, kalau kita nggak mengetahui. Nah ini persisnya bahwa kita harus menjadi orang tua yang sadar. Nah orang tua yang sadar itu contohnya kayak gini Bu. Contoh lah, ibu punya anak-anak nih, ini kayaknya masih banyak anak-anak yang balita ya. Kalau yang ibu-ibu yang sudah ini mungkin cucunya ya Bu ya. Pas kita ngelihat anak kita main terus pabalata, reaksi ibu apa? Marah, kesel. Nah itu gini, harus dari kemarin diberesin ini. Ibu sadar nggak ngomong kayak gitu? Sadar, lagi sadar. Atau reaksi otomatis? Ngomel ya, ngomel itu sebenarnya kondisi ibu sadar nggak kalau ibu ngomel? Nggak sadar. Saya yakin kalau ibu sadar, ibu ambil cermin, ibu ngomel, ibu takut lihat ibu sendiri. Karena pada saat kita ngomel itu anak-anak kita melihat bahwa sesuatu reaksi otomatis yang kita keluarkan. Tetapi kalau kita misalnya Dek, mainannya bisa diberesin tidak? Sadar nggak kita ngomong kayak gitu? Sadar bahwa mainan itu pabalatak, sadar bahwa mainan ini harus dibereskan. Tapi pada saat kita melihat situasi yang tidak menyenangkan itu kita langsung ngomel, sebenarnya kondisi kita tidak sadar. Kenapa? Karena kita hanya merasakan perasaan terserang tadi, perasaan sesuatu yang tidak kita inginkan, lalu kita tidak bisa meraba respon anak kita seperti apa. Nah pada saat anak itu sudah misalnya nggak mau ngomong sama kita, terus mengurung diri, baru kita sadar, oh iya kenapa ya anak saya seperti ini, karena sikap kita. Jadi apa yang menjadi respon kita, apa yang menjadi reaksi anak kita. Kalau kita misalnya sadar, maka kita akan menjadi orang tua yang penuh kesadaran dan apa yang akan kita inginkan dari respon anak itu. Sok ibu tadi babalaktat tadi, ibu reaksi kita tadi, sikap kita tadi akan menjadi respon yang baik tidak terhadap anak kita? Tidak. Padahal intinya keinginan ibu apa? Mainan itu beres. Tapi yang ibu ucapkan mainan itu pabalatak dan lain-lain, yang ibu pikirkan hanyalah diri ibu, sesuatu yang tidak kita senangi. Kita tidak melihat bahwa respon anak apakah dengan kita marah, apakah anak kita membereskan atau tidak. Tidak. Leose akhirnya apa? Bari ngeguru tuh kurang lagi yang ngeberesan kayak gitu. Besoknya ngulang lagi nggak Bu? Ngulang lagi. Itu yang
banyak orang tua maksudnya gagal dalam proses pendisiplinan anak karena kita cenderung kepada sesuatu responnya kita terhadap keadaannya, bukan situasi yang harus diperbaiki. Apa yang kita ingin perbaiki terhadap kejadian tersebut. Bu, sebenarnya kalau kita menyampaikan dengan anak itu mengerti, nantilah kalau tahap berikutnya ya, bagaimana kita berbicara dengan kesadaran. Jadi selama ini kita tuh ngomong kadang nggak sadar, Bu. Benar nggak kita nggak sadar? Contoh gini ya, saya bilang ibu, kadang kita nggak sadar. Cuk, Bu, anaknya semua kalau sudah dengar azan langsung sholat nggak, Bu? Harus dia kumahakeun? Disuruh. Berapa kali? Berkali-kali. Kalau sekali langsung berangkat wudhu dan sholat nggak kali-kali gitu ya. Bu, saya ingin bertanya, misalnya kalau kita nyuruh anak tadi sholat, ibu datang ke anaknya atau ibu ada di mana? Datang ke anaknya. Datang ke anaknya. Teriak-teriak kadang. Atau teriak-teriak. Misalnya ibu sambil sesapu, ingat jam, anak saya belum sholat. Udah sholat belum? Suka gitu? Ya. Atau kita lagi masak kayak gitu, kita nyuruh, sudah sholat belum? Sering kita melakukan hal-hal seperti itu. Jadi kita kadang ngomong seingatnya kita bahwa anak ini belum sholat, tetapi kita tidak melakukan hal yang bagaimana bahwa kita ingin yang namanya kita tahu reaksi kita dan tahu reaksi anak. Itu yang namanya pengasuhan dengan kesadaran. Kita tahu rasanya dan anak pun akan bisa merasakan apa yang dia rasakan. Maka alangkah baiknya jadikan proses konsep bagaimana kita berkomunikasi dengan kesadaran dengan anak kita, yaitu bagaimana kita sadar penuh bahwa kita sedang berkomunikasi dengan anak kita. Banyak orang tua milenial hari ini kalau ngomong sama anaknya sambil megang HP, betul nggak? Sudah sholat belum? Kita tanya lihat Instagram, lihat WA gitu ya. Ya nanti cek anak kita. Terus kita main lagi, cepetan nanti sholat gitu ya. Tapi kita nggak lihat anak kita sedang apa, mau apa dan sebagainya. Sehingga akhirnya suara kita semakin dari 1 oktav naik 2 oktav, naik 3 oktav sampai 4 kalinya, ke 5 kalinya. Dengar nggak dari tadi ibu sudah nyuruh kamu sholat, gitu kan? Akhirnya lebih tinggi lagi. Yang dia ditangkap oleh anak apa? Ya Allah, ini orang tuanya tuh digerawakan wae. Makanya wajar kok kata saya tadi, anak saya sempat dibilang ada tulisan saya trauma gitu ya. Karena apa? Mungkin pada saat itu dia sudah sholat belum? Dia merasa bahwa ya, dan dia dengan tanpa kesadaran dia juga dia menjawab iya. Tapi pada saat kita datang lalu dengan suara yang sudah jauh lebih tinggi, kita dengan kesadaran kita ngomong dengan keras dan anak pun sudah respon dengan reaksi kita, yang dia tangkap adalah respon terakhir, yaitu sikap marah, sikap melotot, sikap tidak senang terhadap dirinya. Nah, itu yang muncul karena anak kita. Kalau sholat ini jadi ini fitrahnya. Pada saat fitrah ini akhirnya kitalah yang menidakmabukkannya, membiasakannya dia tidur. Waktu azan dibiarkan dia tidak dibangunkan. Biarinlah ngarah jonjon abina sholat, anak pada saat azan anak tidak dibangunkan. Itu fitrahnya, dia harus bangun sejak dia bayi. Karena apa? Semua saraf-saraf tubuhnya, semua pendengarannya itu hadir pada saat waktu-waktu dia bertakarub dengan Allah. Maka yang mentidurkan anak kita, yang membiarkan anak kita jadi istirahat itu adalah orang tuanya. Sehingga wajar kalau hari ini anak-anak kita hese lah berjualan sholat, salah orang. Nah, sok bahagialah yang masih punya orangnya ya kan? Tiasa dilatih gitu ya. Aduh, Umi jam segitu teh abis itu tunduh kayak gitu. Ayah, nah. Karena apa? Kita sekarang kan kesel-keselnya sekarang. Anak sudah remaja, disuruh sholat hese. Karena apa? Akhirnya apa? Capek sekali kita melakukan itu. Kita bayar mahal untuk itu karena kita tidak pernah membuat modal yang besar pada saat anak kita masih bayi. Jadi buatlah modal-modal besar kita pada saat anak-anak kita di usia dini.
Modalnya apa? Modal waktunya kita, modal perhatian kita, modal segala sesuatu yang kita berikan kepada anak kita itu pada saat anak kita di usia dini. Dari dia mulai dia lahir sampai dia usia 6 sampai 7 tahun di tahap awal, 7 tahun awal di usia pendidikan anak-anak. Dan inilah pendidikan akidah, pendidikan kebiasaan itu muncul di usia awal-awal ini. Agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang jauh lebih baik. Nah ini Ibu, kalau kita gagal jadi orang tua di pada saat fase-fase ini, maka kita akan bayar mahal. Kata saya tadi, bayar mahal itu energinya kita jauh lebih banyak. Tiba-tiba anak tidak mau sekolah. Saya kemarin ada yang di daerah Rancamannya itu curhat ke saya. Anaknya itu sekarang mau lulusan SMP kemarin, tahun kemarin ya, waktu kelulusan kemarin. Sejak tamat SD nggak mau sekolah. Bu, Ibu ada anaknya yang mogok sekolah? Makanya bersyukur. Makanya saya kalau Umi anak saya itu dengan rasa sekolah, tapi sekolah nggak sekolah. Alhamdulillah. Ayah nanti 3 tahun nggak mau sekolah. Terus kemarin terakhir Bu, bagaimana kita menghilangkan momen-momen komunikasi, kesadaran diri kita bersama orang tua. Nanti kalau kita bicara tahap berikutnya Ibu ya, bicara tentang berbicara dengan kesadaran. Hari ini kita bicara tentang intisar pengasuhan saja dulu. Saya kemarin jemput anak saya, mungkin kalau yang pengajian pernah ya, di sini pernah saya ceritain ya. Saya jemput anak saya di pesantren Al-Kausar, bukan promosi ya Bu, tapi kalau Ibu mau sekolah di sana boleh. Ya di Ciamis, Banjar. Dan saya juga terheran-heran kenapa saya juga melepas anak saya di sana, karena saya termasuk orang yang tadinya tidak punya niat untuk melepaskan anak perempuan saya ke pesantren. Saya merasa bahwa udahlah, saya ingin saya yang mendidik dia, tumbuh dan sebagainya gitu. Tapi pandemi ini membuka mata saya untuk jauh lebih mawas diri dan tahu diri bahwa saya bukan orang tua yang selalu standby, yang berada di rumah, yang mendampingi anak saya daring pada saat jam-jam sekolah. Maka keputusan yang kami ambil bersama-sama, walaupun drama-drama dulu ya Bu ya, drama nggak maunya, drama ngamuknya gitu, kenapa harus ini, tapi komunikasi itu penting sehingga anak itu saya tanya tentang dirinya, apa yang Neng dapatkan kalau Neng sekolahnya masih seperti ini. Saya tanya untuk dirinya sendiri, biar dia ngolah dirinya sendiri sampai akhirnya dia memutuskan, ya Umi saya pesantren. Dia pesantren. Dan ini yang menarik bagi saya tidak bicara tentang pesantrennya ya Bu, saya bicara tentang pada saat saya jemput anak saya. Saya jemput anak saya, pada saat itu ada satu orang yang orang Bandung juga, sambil berkomunikasi seangkatan dengan dia orang tuanya tidak bisa menjemput anaknya karena bapaknya harus kerja atau dinasnya ke luar kota, ke Jawa, dan dia tidak bisa menjemput pada saat waktu penjemputan. Kalaupun dia harus jemput, berarti harus 1 pekan setelah itu, dan kasihan anaknya sendiri. Akhirnya karena kita berkomunikasi, saya tawarkan, udahlah saya jemput bareng saya aja. Saya jemput bareng pulangnya, nanti saya antar ke rumahnya karena tidak begitu jauh gitu, masih Bandung kene gitu ya, masih dan terlewati kalau mau ke rumah dia. Nah yang menarik dari saya itu adalah pada saat kita menunggu pas mau perpulangan, anak saya dan berdua ini duduk berdampingan gitu, dan saya melihat tangan teman anak saya ini tadi, tangannya tuh penuh garis-garis kayak cakar kucing kalau istilahnya tadi ya. Coretan sayatan. Banyak sekali kanan terus kanan kiri saya lihat. Sampai saya tuh akhirnya ya muncul juga reaksi otomatis saya Bu ya. Kebetulan anak saya pas di samping saya singsatkan istilahnya ya tangan anak saya gitu, apakah dia sama atau tidak gitu, coret-coretan itu. Dan kebetulan samping itu, apaan sih Umi? Cina gitu, saya singsatkan gitu secara otomatis ya, mungkin karena ya wajarlah orang tua. Dan padahal itu tidak boleh gitu ya, masih belajar Bu, bukan orang. Saya mah teori mah hafal gitu ya, prakteknya tuh gitu ya, langsung disingsatkan. Apaan sih Umi? Cina gitu. Terus saya lihat anak itu noleh ke saya karena dia sadar, langsung dia nurunin tangannya. Akhirnya saya nanya sih, langsung dia ngomong, anak ini ngomong, ini dicakar kucing dan kemarin tuh mainin kucing. Terus anak saya noleh ke saya langsung kicap-kicap. Masuk dia, jangan nanya Umi, jangan nanya, masuk gitu. Ada saya nggak nanya, padahal keponya luar biasa ya Bu ya, keponya luar biasa. Tapi dalam sebuah perjalanan saya buat situasi perjalanan itu seolah-olah dia benar-benar berada
bersatu dengan keluarga saya, dan saya cerita tentang hal-hal yang ringan yang membuat dia komunikasi juga, dia cerita juga dan sebagainya. Sampai di waktu jam makan, kita istirahat jam makan, kebetulan anak saya ke WC, suami saya dan suami saya dan anak saya satunya lagi sholat, dia tinggal saya berdua. Saya pancing, Bu, saya pancing untuk ngobrol. Saya nggak nanya-nanyain masalah coret-coret, anak-anak sensitif Bu kalau gitu, kenapa ini ada banyak sayatan-sayatan. Saya cuma tanya, Teteh kalau seandainya kan di pesantren itu kan macam-macam ya, kalau banyak yang tidak menyenangkan, banyak teman-teman yang bikin ngebully kita, terus barang kita ada yang ngambil begini, gimana perasaan Teteh seperti itu? Saya pancing dan normatif jawabannya, sampai kepancing, akhirnya dia terpancing bahwa gimana uminya kalau di rumah suka ngobrol nggak? Umi aku mah jangan ngobrol sama ini dan sebagainya. Bu, kenapa anak-anak ini menyayat-nyayat tangan seperti barcode? Jadi saya perhatikan anak-anak kita itu sekarang lagi tren Bu, tren Jepang, Korea itu seperti itu. Jadi ada sayatan-sayatan ya di tangan seperti barcode, beraturan, garis-garis. Kalau kecakar kucing kan jempolnya di mana gitu, jarinya di mana yang lain kan pasti beda-beda. Ini dia akan bergaris-garis sayatannya beraturan seperti barcode gitu. Nah ternyata kenapa saya penasaran dengan hal tersebut, karena saya sudah dapat informasi bahwa anak-anak sekarang itu dia jarang ngobrol, jarang curhat dengan orang tuanya, atau pada saat dia dimarahi dia nggak ngomong, nggak balas kan, nggak balas sakit hatinya, nggak bilang, Bu, ibu jangan ngomong kayak gitu, aku kan kayak gini. Kalau dia ngomong kayak gitu, ibu bakal nerima atau tambah marah lagi nggak? Tambah marah. Dia tahu bahwa kalau dia ngomong kayak gitu, mamanya juga tambah marah, tambah lebih kejam lagi gitu. Nah, ibu, ternyata goresan-goresan ini dilakukan oleh anak-anak karena trennya tadi seperti ini. Kalau sakit hati, kalau kesel, kalau ini sayat saja. Kalau sayatan itu masih bisa kita tahan rasa sakitnya, bisa bandingkan. Berarti sayatan ini masih bisa saya tahan, sakit hati saya ke ibu saya itu belum sebanding lah, masih sakit tangan saya, jadi nggak masalah. Dia bisa memaklumi keadaan sakit hatinya dengan membandingkan bagaimana perihnya sayatan. Maka sayatan ini makin banyak yang lebih parah lagi. Ternyata hasil penelitian bahwa banyaknya anak-anak atau khususnya anak perempuan ya Bu ya, yang bunuh diri itu karena mungkin sayatan pertama, sayatan kedua mereka sudah tidak merasa sakit dan akhirnya makin lebih dalam lagi. Dan hasil penelitian 62%. Apa penyebab indikasi orang itu berencana untuk bunuh diri? Mati aja lah saya kalau gini sakit hati. Jangan dianggap sepele kayak gitu Ibu. Itu adalah perencanaan yang masuk ke dalam bawah alam sadar dia, kalau lama-lama dia sebutkan. Jadi sayatan tadi menunjukkan bahwa ke 62%. Kenapa anak-anak ini atau wanita atau perempuan ini, tidak hanya orang dewasa, tapi hasil penelitian itu 62% penyebab orang berencana untuk bunuh diri atau menginginkan untuk bunuh diri itu dikarenakan kesepian. Ya, kesepian. Nah, nanti bapak-bapak DPC PKS jangan biarkan ibu-ibunya kesepian. Buatlah dia selalu ada. Kesepian itu bukan berarti dia tidak punya kabogo, tidak punya kekasih atau orang-orang suami, dan bukan itu. Kesepian itu tidak ada tempat di mana dia ngobrol. Bu, saya nanya, kita selama ini ngomong atau ngobrol sama anak kita? Ngomong atau ngobrol? Banyakan ngobrol atau banyakan ngomong? Banyakan ngobrol. Ngomong. Sudah makan belum? Ngomong bukan itu? Ngomong. Sudah sholat belum? Ngomong. Dan saya komunikasi beda dengan anak saya. Tadi juga saya sudah suruh dia masak tuh, sudah bala-balanya sudah ada gitu ya. Ngomong itu. Ngobrol itu ada tema. Ngobrol itu ada yang sesuatu yang dibahas. Itu ngobrol. Kebanyakan kita ngobrol atau ngomong? Ngomong.
mau sekolah ini sudah jam ngomong atau ngobrol? Banyakan ngobrol atau banyakan ngomong? Ngomong. Sudah makan belum? Ngomong bukan itu? Ngomong. Sudah sholat belum? Ngomong. Dan saya mau komunikasi beda dengan anak saya. Tadi juga saya sudah suruh dia masak tuh, sudah bala-balanya sudah ada gitu ya. Ngomong itu. Ngobrol itu ada tema. Ngobrol itu ada yang sesuatu yang dibahas. Itu ngobrol. Kebanyakan kita ngobrol atau ngomong? Ngomong. Cepetan, mau sekolah ini sudah jam berapa? Itu ngomong. Hanya sebagai pemberitahuan terhadap anak-anak kita. Nah ternyata kesepian itu bukan hanya ngomong. Saya tuh tiap hari ngomong Bu. Karena apa? Perempuan itu kalau hasil penelitian 20.000 kata harus keluar dari mulutnya. Ibu pernah hitung 20.000 kata ngomong? Nanti gini Bu, tek. Ibu hitung aja saya ngomong kayak gini teh sudah berapa puluh ribu kata yang saya keluarkan. Jadi ngomong itu harus keluar dari kata-kata kita. Maka yang penting bagi diri kita, ngomongnya kita itu ada tema, ada sesuatu. Saya pertanyaan pertanyaan kita standar ya Bu, gimana sekolah, gimana belajarnya, gitu. Ya. Nanti kepo bisa gitu. Ya. Nanti kalau nanya jangan nanya lagi pelajaran Bu. Saya bilang kayak gini, kalau anak sudah pulang dari rumah itu, jangan jadi ustazah ibunya, jangan jadi guru. Gak usah banyak ceramah. Di sekolah mah sudah banyak ceramah-ceramahnya. Jadi madrasah oke kan sudah dikasih banyak nasihat-nasihat. Anak kita tuh sebenarnya teorinya udah banyak. Yang dia butuhkan dia datang ke rumah itu dia ketemu dengan ibunya, ketemu dengan ayahnya, ibu dan ayah yang dia ingin temukan. Tempat teman dia untuk curhat. Jadi bahagialah kalau kita menjadi orang tua tempat anak-anak kita curhat. Karena apa? Dengan curhatnya itulah dia merasa tidak kesepian. Jadi dengarkan, jadilah pendengar yang baik. Nanti kita belajar lagi bagaimana cara kita mendengar penuh kesadaran dan kasih sayang. Nah ini bagi kita, bagaimana kita menjadi teman gitu. Nah anak-anak yang tadi, kasus tadi 62% tadi kesepian itu karena dia tidak punya tempat untuk curhat. Kalau saya ngomong kayak gini mamanya marah nggak ya? Maka banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya menimpa dirinya, dia tidak bisa ngomong, tidak bisa ngobrol, tidak bisa menyampaikan. Karena apa? Ada khawatir kalau ibunya kecewa, khawatir ibunya sedih, khawatir ibunya marah, atau ayahnya juga marah atau yang lainnya. Kekhawatiran dirinya lah akhirnya dia menyelesaikan dengan caranya sendiri. Nah besok-besok perhatikan Bu tangan-tangan anak-anak kita gitu ya, apalagi anak-anak remaja atau anak-anak sekarang gitu yang mereka lakukan. Ya ini sejam deh kata mami sejam deh, kata panitia 10 menit deh gitu. Karena ada pemeriksaan kesehatan ya. Nah ini Ibu jadilah orang tua yang penuh dengan kesadaran. Sadar itu apa Bu? Jadi gini, kita harus menyadari bahwa kita menikmati proses kita bersama anak kita. Kalau kita menikmati itu, misalnya itu anak kita misalnya melakukan, alhamdulillah ya Allah punya anak yang masih gini. Berarti saya punya kesempatan. Karena saya baca buku, bersyukurlah menjadi orang tua yang bisa melihat kesalahan anak-anaknya. Apa Bu? Bersyukurlah menjadi orang tua yang bisa melihat kesalahan anak-anaknya. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki. Coba Ibu, kalau Ibu anak-anak kita melakukan kesalahan di luar sana, lalu kita tidak tahu, punya kesempatan tidak? Tidak punya kesempatan. Maka bersyukur pada saat kita lihat kesalahan anak kita, alhamdulillah ya Allah saya punya kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi menerima pada prinsipnya apapun keadaan anak kita maka terima. Lalu ada yang menjadi prinsip yang harus kita lakukan. Kalau mau merubah anak, jangan fokus terhadap anaknya, tapi fokuslah pada diri kita. Jadi pada saat anak kita melakukan sebuah kesalahan, maka fokusnya pada diri kita.
bahwa apa yang harus saya lakukan terhadap anak saya. Jangan menuntut bahwa anak saya harus melakukan ini. Kalau kita berharap, maka siap-siaplah kita kecewa. Karena orang yang berharap kepada orang lain berarti dia sudah menempatkan dirinya untuk sakit hati, untuk telah mengizinkan patah hati dengan sendirinya. Jadi jangan berharap dengan orang lain, terhadap suami, terhadap anak-anak kita. Berubahlah pada diri kita sendiri. Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya harus marah? Apakah saya harus menerimanya? Karena apa? Hasil bukan satu tujuan. Hasil bukan jadi prestasi kita. Kalau kita sudah maksimal melakukan yang terbaik untuk anak kita, lalu anak kita sesuai dengan harapan kita, itu hanya bonus saja. Kita jadi orang tua itu hanya bagaimana proses kita mendidik anak kita, dan itulah yang dinilai oleh Allah. Anak kita baik itu bonus. Lalu anak kita tidak baik, apakah itu zong tadi ya? Bukan. Itu adalah takdir yang diberikan oleh Allah untuk menguatkan diri kita jauh lebih sabar lagi. Ujian kita tidak sehebat Nabi Nuh. Ujian kita tuh masih gampang-gampang, Bu. Maka yang paling penting bagi saya, penutup bagi saya, apa yang ibu inginkan terhadap anak ibu adalah bagaimana kita merubah diri kita sendiri. Cara kita berbicara, cara kita bersikap terhadap anak-anak kita. Yang penting adalah bagaimana kita berpikir selalu positif terhadap anak-anak kita. Kalau kita berpikir tentang anak kita negatif, misalnya anak saya mah malas, anak saya mah benih tidak nurut, anak saya apa lagi Bu? Nggak nurut. Misalnya anak saya nggak nurut, anak saya nakal, anak saya mah main aja dan sebagainya. Kalau kita hanya berpikir tentang negatif terhadap anak kita, maka kita sudah membungkus kondisi itu menjadi sesuatu yang nyata. Jadi pikiran kita itu adalah takdirnya kita. Pikiran kita itu adalah doanya kita. Kalau ibu menginginkan anak-anak ibu soleh, anak-anak ibu menjadi anak-anak yang hebat, maka sampaikan dalam pikiran kita itu adalah yang apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Jadi kalau ngelihat anak kita tuh, ya Allah, ini anak ini belajar males pisan, Bu, nyata itu dia males terus. Ya Allah, menghara rese di orang sholatnya nyata itu yang dia akan rese sholat. Tapi pas saya lihat anak saya misalnya, contoh anak ibu melihat anak ibu gitu ya, anak kita memang hari-hari sholat, tapi pas kita lihat itu, ya Allah, ya anaknya rajin sholatnya, rajin ngajinya gitu ya, nyata Bu. Karena ini yang menjadi pikiran kita dalam doa kita. Karena apa? Karena pada saat kita berkata seperti itu, Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Saya ingat bagaimana Rabi'ah Adawiyah ditanya oleh seorang muridnya. Dia ditanya, kapan doa itu kita mengetahui bahwa doa kita itu terkabul? Ibu tahu nggak kapan doa itu terkabul? Kalau sudah terkabul, ya. Tapi kalau belum terkabul, kita merasa belum terkabul. Maka kata Rabi'ah Adawiyah, kalau engkau ingin tahu tentang doamu terkabul atau tidak, yaitu pada saat engkau berdoa kepada Allah, maka saat itulah Allah mengabulkan doa kita. Pada saat kita mengangkat tangan kita lalu kita berdoa, maka itulah saatnya Allah mengabulkan doa kita. Bu, siapa yang menggerakkan hati kita ingin berdoa tentang kalimat tersebut? Siapa yang nyuruh kita untuk mengucapkan permintaan itu kepada Allah? Allah. Jadi sebenarnya pada saat kita meminta sesuatu, sesungguhnya Allah sudah mengabulkan doa kita. Maka pikiran kita adalah doanya kita. Maka jadilah berpikirlah tentang anak kita, tentang hal yang baik-baik. Saya kasih contoh Bu, saya termasuk sama ibu, kejadiannya sama anak saya kalau disuruh tuh 2-3 kali untuk sholat, apalagi sholat subuh gitu ya Bu ya. Terus ngajinya juga, gitunya harus disuruh, Neng udah tilawah belum, ini belum, gitu ya. Akhirnya aku capek nggak Bu kalau tiap hari kayak gitu terus, kayak alarm gitu ya, kayak alarm orang tua kayak gitu. Akhirnya saya lakukan self talk, yaitu bicara dengan diri saya. Kalau saya lihat anak saya ingat anak saya selalu bilang gini. Saya sebut namanya. Ingat Bu, kalau nyebut nama anak itu kalau menginginkan sesuatu, sebut nama anak itu lengkap.
sebut nama binnya atau bintinya. Jangan hare-hare nyebut nama anak-anak kita. Jadi sebutkan namanya lengkap. Maka saya selalu mengatakan, ya Allah jadikan saya tiap ingat anak saya bilang gini, Neng Alia gitu ya, saya bilangnya Alia Najma alias Salsabila binti Ibn Mansar bin Andi Sukandi bin Ram gitu sampai ke nenek moyangnya mungkin saya sebutkan gitu. Tapi kalau singkat-singkat, kalau selewat-selewat bisa singkat nama anaknya saja. Okay? Dia rajin sholat, dia rajin ngaji. Karena keinginan saya waktu itu dia rajin sholat dan dia rajin ngaji. Nggak sampai seminggu Bu, subuh dia bangun sendiri sholat, habis maghrib dia baca Al-Quran sendiri. Karena saya tidak mengatakan dia rese, anak saya sholat, rese dia ngaji. Kalau saya sebut itu pasti dia hese. Saya cuma bilang bahwa apa yang saya inginkan dan itulah yang saya sampaikan. Apapun yang saya pikirkan terhadap anak saya, itulah yang saya inginkan. Ya itu saja mungkin Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada sedikit tadi, ini dulu sedikit, boleh? Apa satu? Bagaimana kita ingin membuktikan bahwa pikiran kita ini benar, bahwa nyata. Mungkin pernah saya sampaikan dulu. Maka Ibu luruskan tangan Ibu semua lurus. Satu kanan aja. Saya yang punya tangan kanan ya. Yang tidak punya tangan kanan, bayangkan punya tangan kanan. Saya yakin di sini semua punya tangan kanan. Ibu luruskan, lihat jari yang paling panjang. Karena tidak semua orang jari tengahnya lebih panjang dari telunjuknya atau jari manisnya. Ya, Bu ya. Rata-rata jari tengah ya. Berarti kondisinya kita adalah konvensionalnya sama. Tapi kalau ada yang lebih panjang. Lihat ujung jari yang paling panjang, yang sebelah kanan ini, tangan kanan kita. Fokus ya Bu ya. Fokus. Ibu lihat. Lurus ya. Terus bayangkan tangan Ibu ini semuanya. Tangannya masing-masing, lihat, memanjang, terus memanjang, memanjang dulu, terus panjang, bahkan Ibu bisa yang di depan saya bisa mencapai tangannya itu ke badan saya, bisa menembus dinding, panjang, terus fokus panjang, memanjang tangan kita terus memanjang, terus panjang, turunkan dulu. Sekarang setelah turunkan dari ketiak ini dijengkal. 1, 2, 3, berapa jari sisanya? Saya 3 jari ya. Ingat ya Bu, jangan lupa ya Bu ya. Nah sekarang siapa yang punya tangan kirinya? Tangan kiri sekarang. Lihat jari yang paling panjang. Fokus ya Bu ya. Sekarang Ibu fokus, sudah fokus di tangan kirinya. Bayangkan tangan Ibu memendek, terus memendek. Pendeknya tuh sampai ke situ. Terus pendek. Tangan Ibu tuh memendek sampai ke bahu Ibu. Bahkan menempel di bahu Ibu, pendek dan terus memendek, pendek. Terus pendek. Turunkan Bu, sekarang jengkal. Yang kanan tadi 3 jengkal 3 jari. Oh gitu, tangan Ibu panjang pendeknya sama nggak sekarang? Bisa pulang-pulang panjangan kanan sama? Siapa yang tangannya lebih panjang dari tangan kirinya? Panjang kanan, panjang kiri? Kanan. Kirinya lebih pendek? Kira-kira sama nggak sekarang panjang kanan kirinya? Sama. Ya itulah pikiran kita. Semakin kita berpikir tentang positif maka dia positif, semakin kita berpikir negatif maka dia akan menjadi negatif. Dan itulah yang terjadi pada diri kita. Padahal tangan kita tidak berubah. Saya tidak sedang menghipnotis ibu-ibu lalu merubah ibu-ibu tangannya jadi panjang dan pendek, tapi kenyataannya pikiran kita lah yang menjadi hal tersebut. Yang menjadikan dia nyata. Pikiran kita adalah takdirnya kita. Pikiran kita adalah doanya kita. Itu saja Bu, jadilah orang tua yang penuh dengan kesadaran menjadi bersama anak-anak